Wira berkata sambil terkekeh-kekeh, begitu datang, kamu sudah memberiku hadiah pertemuan. Ini benar-benar mengejutkan. Coba katakan, apa rencanamu? Biantara memikirkannya sejenak sebelum berkata, Wira, apa kamu tahu siapa orang dengan keterampilan bela diri terhebat di kerajaan Agrel? Nggak tahu, sahut Wira sambil menggeleng. Biantara berujar perlahan, di istana kerajaan Agrel, ada orang misterius yang sangat kuat. Bisa dibilang, dia itu orang dengan kekuatan tempur terhebat di kerajaan ini. Tentu saja, yang ingin aku kubahas bukan dia, tapi orang lain. Selain orang itu, ada seseorang bernama Gideon yang merupakan pengikut Raja Byakta. Kudengar pria ini direkrut dari luar oleh Raja Byakta dan identitasnya masih menjadi misteri. Gak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi teknik pedangnya adalah yang terbaik kedua di kerajaan Agrel. Yang ketiga itu Dwi Pangga, pengikut Raja Ararya. Tempo hari, orang-orang yang kalian kirim bisa ditanganinya sendirian. 7 orang itu berhasil dibunuhnya dalam sekejap. Ada satu orang lagi, yaitu Hilman, pengawal Raja Kresna. Kekuatan tempur orang ini nggak jauh berbeda dengan Dwi Pangga. Diandra nggak memiliki pengikut sekuat orang-orang itu karena kekuatan tempur Raja Tanui sudah sebanding dengan ketiga orang tadi. Raja Tanui memang sudah kamu bunuh, tapi kekuatan Diandra juga akan mencapai tingkatan itu dalam beberapa tahun. Ucapan Biantara membuat Wira sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa pria itu menjelaskan hal-hal ini padanya. Yang harus kita lakukan adalah membuat seolah-olah Gideon hendak menyerang Gilang. Memang agak sulit, tapi tetap bisa dilakukan. Ucap Biantara. Mendengar ini, Wira baru mengerti. Dia sontak tergelak dan berkata, rupanya begitu, gimana kamu akan mengaturnya? Biantara merendahkan suaranya dan membisikkan strateginya. Setelah membahasnya cukup lama, Wira tertawa dan mengangguk. Hebat, hebat, Biantara, rencanamu bagus, puji Wira dengan riang. Usai membicarakan permasalahan utama, keduanya pun minum dan mengobrol santai dengan gembira. Esoknya, Biantara pergi pagi-pagi sekali. Wira tidak khawatir dengan apa yang akan dia lakukan. Biantara adalah orang yang berpendirian kuat dan sangat setia. Setelah pria itu memilih untuk mengabdi padanya, dia tentu tidak janji. Kak Wira, siapa orang kemarin malam itu? Tanya Danu yang bergegas menghampiri Wira bersama Mandra. Dia Biantara, jawab Wira dengan jujur. Mendengar nama itu, Danu dan Mandra sontak terkejut. Hah? Bukannya Biantara sudah mati? Tanya Mandra. Melihat ekspresi kaget mereka, Wira terkekeh-kekeh. Orang ini bisa lolos dari kematian berkat kemampuannya yang luar biasa. Kemungkinan dia sudah menyiapkan rencana untuk melarikan diri sejak awal. Jangan khawatir, dia sudah bersumpah untuk mengabdi padaku, ujar Wira sambil tersenyum. Biantara mengabdi pada Kak Wira. Orang ini kuat sekali loh, kata Danu dengan gembira. Danu dan Mandra tahu bahwa Wira akan melakukan besar di masa depan. Jadi, mereka senang mendengar orang secakap Biantara bergabung dengan mereka. Kita sangat sibuk 2 hari terakhir. Ayo santai dulu. Kita belum jalan-jalan di ibu kota kerajaan Agrel ini, ujar Wira sambil tersenyum. Sejak datang ke sini, dia terus sibuk dengan berbagai rencananya. Saat ada waktu luang sekarang, dia tentu saja harus keluar melihat-lihat. Wira memimpin Danu dan Mandra keluar dari penginapan, berniat untuk berkeliling di sekitar ibu kota kerajaan Agrel. Meski merasa bingung, Danu dan Mandra tetap mengikutinya dari belakang. Bab 752. Ibu kota kerajaan Agrel ini cukup makmur. Wira belum pernah ke ibu kota kerajaan Nuala, tetapi keadaannya seharusnya tidak jauh berbeda. Wira, Danu, dan Mandra mulai berkeliling. Biarpun menyebutnya jalan-jalan, nyatanya Wira bukan berkeliling tanpa tujuan. Dia pergi ke beberapa tempat-tempat bagus, bertemu banyak tuan muda dan sesekali mengobrol ringan dengan mereka. Sudah hampir tengah hari saat mereka pulang ke penginapan. Biantara yang menghilang sepanjang pagi pun telah kembali. Keduanya saling menyapa dengan senyuman. Kemudian, Wira berkata, sini ku perkenalkan, ini Mandra dan Danu. Mereka berdua adalah orang-orang kepercayaanku. Mendengar itu, Biantara buru-buru mengepalkan tinju tanda hormat seraya berujar, aku sudah lama dengar kalau ada banyak master di sisi Wira. Benar saja, kalian tampak luar biasa. Biantara pada dasarnya adalah orang yang mahir bergaul, meskipun terkadang kejam, dia juga berhati tulus. Danu dan Mandra tidak berani mengabaikannya. Bagaimanapun, orang itu sudah menyatakan kesediaannya mengabdi pada Wira, jadi dia adalah teman mereka. Biantara, kamu hebat sekali bisa memikirkan strategi untuk menyembunyikan diri, aku kagum. Ujar Mandra. Iya, aku juga kagum dengan strategi luar biasamu, timpal Danu. Setelah bertukar beberapa kata, beberapa orang itu menjadi lebih dekat. Wira, aku sudah membantumu mengirimkan undangan. Dia akan segera tiba, ujar Biantara tiba-tiba. Wira tertegun sejenak. Setelah memikirkannya, dia mengangguk, lalu pergi menunggu di ruang kerja tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tak lama, terdengar seseorang melaporkan bahwa Dewina sudah tiba.
Pada saat ini, Danu dan Mandra baru tahu bahwa orang yang diundang itu adalah Dewina. Danu dan Mandra hendak menunggu di depan pintu untuk menyambut tamu sekaligus berjaga. Namun, Biantara mengibaskan tangannya dan buru-buru berkata, "Hei, Wira punya senapan, apalagi dia cuma wanita, jelas bukan tandingan Wira. Kalian ngapain masih di sini?" Danu dan Mandra tertegun sejenak, merasa sedikit terkejut. "Kami mau melindungi Kak Wira seperti biasa. Kenapa kamu tanya begitu?" ujar Danu dengan curiga. Biantara terkekeh-kekeh seraya berkata, "Kalau itu pria, masih nggak apa-apa, tapi yang datang ini wanita. Selain itu, kalian mungkin nggak tahu kalau Nona Dewina ini memendam perasaan pada Wira. Bukannya kalian bakal mengganggu kalau berdiri di luar pintu." Mendengar ini, Danu dan Mandra langsung termangu. "Dia menyukai Kak Wira, bukannya lamaran pernikahan itu palsu?" tanya Danu. Mereka telah mendengar tentang itu dari Wira sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menduga ada hubungan apapun di antara Wira dan Dewina. "Danu, Mandra, biarpun kita baru saling kenal, aku berani bertaruh kalian nggak mengerti soal cinta. Danu, kamu belum pernah benar-benar jatuh cinta, apalagi cinta yang membara selamanya. Mandra, kamu pernah memiliki kekasih sebelumnya, tapi itu jelas berbeda dengan hubungan Wira, bukan?" kata Biantara. Mendengar itu, keduanya sontak tertegun, lalu mereka pun mengangguk. Benar, Danu tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada seorang gadis manapun. Dia adalah sosok yang pendiam, lurus, dan sederhana. Sementara itu, Mandra adalah bandit kasar. Jika tertarik pada seorang wanita, dia tidak merasa perlu bersikap romantis, cukup tundukkan saja langsung. Dia tidak terlalu memikirkan soal cinta. Biantara berujar, "Benar, kan? Kalian gak paham soal cinta sejati. Wira memang bilang itu palsu, tapi coba saja pikirkan, wanita mana yang mau menerima lamaran begitu saja? Biarpun perjanjian nikah keduanya itu adalah bagian dari strategi Wira, kalau nggak ada perasaan sama sekali, mana mungkin mereka bisa begitu harmonis? Jadi, keduanya pasti saling menyukai, hanya saja mereka masing-masing belum mengutarakannya. Menurut kalian, kalau kalian berjaga di sini, apa mereka berdua berani mengungkapkannya?" tambah Biantara sambil tersenyum. Bab 753. Mendengar itu, Danu dan Mandra hanya bisa mengangguk. Ucapan Biantara memang masuk akal. "Tapi, Kak Wira sudah punya 2 istri," ujar Danu sambil mengerjap. Biantara segera mengibaskan tangannya dan berkata, "Wajar saja seorang pria memiliki beberapa istri. Apalagi, kalau orangnya itu Wira. Memangnya kalian nggak tahu ambisi Wira? Dewina juga wanita yang berpendidikan tinggi dan sangat cerdas. Dinilai dari kualifikasinya, dia bisa menjadi istri yang baik untuk Wira. Apa kalian tega menghalangi cinta mereka?" Begitu kata-kata ini terlontar, Danu dan Mandra akhirnya mengangguk paham. "Biantara, kata-katamu ada benarnya," ujar Danu buru-buru. "Iya, untung kamu bilang. Kalau enggak, kami nggak akan menyadarinya," timpal Mandra. "Yah, wajar kalau kalian berdua nggak kepikiran hal ini. Kedepannya, kalian harus lebih memperhatikannya. Oke, kita bicarakan masalah lainnya. Danu, Mandra, siapa di antara kalian berdua yang paling jago dalam berpedang? Fisik siapa yang lebih kuat?" tanya Biantara. Mandra langsung menjawab, "Kekuatan kami hampir setara, tapi dalam berpedang, Danu tentu lebih baik." Mendengar itu, Biantara sontak mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, "Rupanya begitu. Danu, tolong tunjukkan kemampuanmu. Aku ingin meminta bantuanmu dalam suatu hal." Biantara ingin menguji kemampuan berpedang Danu. Dia tidak berharap keterampilan Danu sejajar dengan Gideon, tetapi setidaknya pria itu harus lebih baik dari dirinya sendiri. "Oke," sahut Danu seraya mengangguk dan menghunus pedang panjangnya. Keduanya langsung bertarung bersama. Namun, hanya dalam waktu singkat, Biantara berhasil dikalahkan Danu. "Kuat banget. Biarpun kamu nggak sehebat Gideon, tapi kekuatan tempurmu pasti masuk peringkat 10 besar di kerajaan Agrel," ujar Biantara dengan semangat. Dia tidak menyangka Danu begitu kuat. Bagaimanapun, Danu adalah putra Hasan, orang yang mewarisi teknik seni bela diri Dirga. Dirga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan merupakan master bela diri nomor 1 kerajaan Nuala. Dengan bakatnya memimpin pasukan, pengawal pribadinya tentu saja juga orang-orang pilihan terbaik. Tidak aneh jika Danu yang dibina oleh Hasan juga memiliki kemampuan yang luar biasa. "Ujianmu berlebihan. Ngomong-ngomong, bantuan apa yang bisa kuberikan?" ujar Danu. "Simpel saja sih, tapi setelah itu kamu nggak bisa menggunakan pedang untuk sementara. Seenggaknya, sebelum masalah beres, kamu nggak bisa menggunakannya." "Nggak masalah, kan?" tanya Biantara. Danu mengangguk dan menjawab, "Nggak masalah. Selain pedang, aku juga mahir menggunakan senjata lainnya." Biantara mengangguk senang, lalu dia menoleh pada Mandra dan berkata, "Mandra, aku juga membutuhkan bantuanmu." Mandra tertegun sejenak, tetapi tidak menolak. "Katakan saja," ucapnya.
Biantara berkata, kamu mungkin akan sedikit kesakitan. Mendengar itu, Mandra sedikit heran, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berujar, nggak masalah. Aku sudah melalui berbagai macam hal dan pernah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Kesakitan sedikit bukanlah apa-apa, asal aku masih tetap hidup saja. Nggak seserius itu kok, paling-paling kamu bakal luka lecet. Ujar Biantara sambil mengibaskan tangannya. Oke, aku akan menjelaskannya pada kalian sekarang. Bab 754. Sementara Biantara menceritakan rencananya pada Danu dan Mandra, Dewina dan Wira juga sedang berbincang di ruang kerja. Wira, boleh aku tahu alasanmu mencariku? Jangan-jangan kamu mau menyatakan cinta, iya? Kata Dewina sambil tersenyum. Dia mengerucutkan bibirnya, lalu mulai terkekeh-kekeh. Bukan, ada masalah serius yang ingin kudiskusikan denganmu, sahut Wira buru-buru. Masalah serius? Ngomong-ngomong, kenapa hanya kita berdua di sini? Dulu, selalu ada dua penjaga di depan pintumu, balas Dewina. Mendengar itu, Wira sontak tertegun. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Danu dan Mandra. Namun, setelah memikirkannya, dia langsung paham. Biantara seharusnya sudah bertindak sesuai rencana. Mereka sedang ada urusan. Aku memintamu ke sini karena aku ingin meminta bantuanmu, ungkap Wira tanpa basa-basi. Dewina seketika mengulum senyum dan berkata, Wira, katakan saja langsung kalau kamu punya perintah. Kurang pantas kalau kamu terlalu formal begitu. Bagaimanapun, kita berdua sudah bertunangan, kan? Dewina sangat suka menggoda Wira. Wira menghela napas, lalu berujar tanpa daya, oke, kalau gitu anggap saja ini bukan permintaan tolong, tapi perintah. Ya, katakan saja padaku. Apapun perintahmu, aku akan melakukannya, jawab Dewina sambil tertawa. Wira mengerjap dan menghela napas, lalu berkata pada intinya, besok, Gilang akan pergi ke restoran Sentosa, kamu dan aku juga akan ke sana. Nanti, cari kesempatan agar Gilang bertemu denganmu, lalu bilang padanya kalau kamu nggak ingin menikah denganku atau semacamnya. Intinya, minta dia membantumu keluar dari penderitaan. Dewina tertegun sejenak, tapi dia langsung setuju, oke, ini masalah kecil bagiku. Wira mengangguk, lalu melanjutkan, ada detail kecil lain yang ingin kuberitahukan. Besok, aku akan mengatur orang untuk menyerang Gilang, jadi jangan khawatir waktu kamu melihatnya, oke? Dewina menyanggupi, baik, aku mengerti. Saat keluar nanti, kamu harus memasang wajah kurang senang, seolah-olah kamu baru saja menangis. Pura-puralah kamu baru disiksa olehku, kamu mengerti, kan? Tambah Wira. Mendengar ini, Dewina langsung tertawa, lalu berujar, kamu menyiksaku. Tapi, kalau itu cuma pura-pura, aku khawatir aku nggak bisa menunjukkannya. Dewina tiba-tiba mengulum senyum. Ekspresi Wira tampak tidak berdaya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nona Dewina, apa kamu benar-benar ingin aku menyiksamu? Dewina mengerjap, lalu menjawab, ya, nggak apa-apa. Bagaimanapun, aku sudah pernah bilang kalau kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Wira memelototi wanita itu dengan kesal, lalu berkata dengan datar, Nona Dewina, sekarang kita hanya berdua. Apa kamu nggak takut aku berbuat macam-macam karena mendengar godaanmu? Alhasil, Dewina malah berujar dengan riang, boleh saja. Wira seketika kehilangan kata-kata. Dia benar-benar tidak berdaya menghadapi Dewina. Hehe, aku cuma menggodamu, kata Dewina sambil tersenyum. Dia lantas berdiri, lalu melepaskan ikatan rambutnya dan mengacak-acak pakaiannya. Gimana kalau begini? Tanya Dewina sambil berbalik memandang Wira, menunjukkan sosoknya yang memesona. Pada dasarnya, dia sudah sangat cantik. Dengan penampilannya sekarang, dia kian terlihat menggoda, seolah-olah pesonanya bisa membuat siapapun hilang kendali. Wira pernah menjumpai berbagai wanita cantik, tetapi Dewina memang tidak kalah cantik dari Wulan dan Dian. Dia bahkan setingkat lebih menawan dibanding mereka. Wulan seperti bunga teratai yang polos dan suci, sementara Dian memiliki pesona dewasa. Bab 755. Di sisi lain, Dewina menawan sekaligus sedikit ceria. Kedua kualitas yang saling bertentangan ini dimiliki Dewina, membuatnya sangat menggoda. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu buru-buru berkata, Nona Dewina, sebaiknya kamu nggak melakukan ini di depanku. Pengendalian diriku nggak sebagus itu. Dewina sontak terkekeh-kekeh sambil menutupi bibirnya. Kemudian, dia berkata, sudah, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Dewina keluar dari pintu bertepatan dengan Biantara dan yang lainnya masuk. Melihat penampilan berantakan wanita itu, Danu dan Mandra langsung tercengang. Sebaliknya, Biantara hanya tersenyum tipis. Setelah Dewina pergi, Danu berseru, astaga, ternyata benar. Biantara, ucapanmu sama sekali nggak salah. Biantara berkata bangga, sudah pasti. Penilaianku ini akurat loh. Saat ini,
Wira yang keluar dari ruang kerja langsung melihat ekspresi aneh ketiga orang itu. Wira tertegun sejenak, tetapi sebelum dia sempat bicara, Biantara sudah menangkupkan tinjunya dan berujar, "Wira, selamat, ya." Wira berkata dengan ekspresi heran, "Hah? Apa maksudmu? Selamat apanya?" Biantara segera menyahut, "Selamat karena sudah mendapatkan Nona Dewina." Wira langsung terbengong-bengong. Dia lantas berkata, "Biantara, kamu ngomong apa sih? Aku cuma bertindak sesuai rencana." "Memang sesuai rencana sih, tapi, Ahem, Danu, Mandra, gimana menurut kalian?" ujar Biantara sambil tertawa. Danu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Mandra langsung tersenyum dan menimpali, "Kak Wira, seorang pria mencintai wanita itu normal kok." Wira tertegun. Pria mencintai wanita itu normal. Apa yang sedang mereka bicarakan? "Kak Wira, Nona Dewina sangat baik padamu, kamu jelas nggak boleh mengecewakannya. Nanti, biar kami yang jelaskan masalah ini pada Kak Wulan dan Kak Dian." Sambung Mandra sambil menepuk dadanya. Dia terlihat sangat loyal pada Wira. Danu mengangguk dan menimpali, "Kak Wulan dan Kak Dian pasti mengerti. Keduanya adalah orang yang pengertian." Wira termangu dengan mulut terbuka, merasa seolah-olah otaknya berhenti bekerja. "Ah, apa sih yang kalian katakan?" ujar Wira. Biantara berkata sambil tersenyum, "Wira, masa kamu nggak ngerti? Kami sedang menyelamatimu." Wira mengernyit, beberapa saat kemudian dia baru mengerti maksud ketiga orang itu. Kalau cuma Biantara, itu masih nggak apa-apa. Tapi, kenapa kalian berdua juga ikut-ikutan bicara sembarangan? Hardik Wira pada Danu dan Mandra. Namun, ucapannya malah membuat mereka makin antusias. "Hahaha, Wira malu tuh. Sudah, kita nggak usah bahas ini lagi," ujar Biantara, tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Wira berkata tanpa daya, "Ini nggak seperti yang kalian pikirkan." Sayangnya, tidak satu pun dari ketiga orang itu yang mempercayai ucapannya. Terutama Danu dan Mandra, mereka semua melihat dengan jelas penampilan Dewina yang acak-acakan. Mana mungkin itu pura-pura? Wira pun tahu bahwa penjelasannya tidak akan berguna. Jadi, dia hanya melempar tatapan sengit ke arah Biantara, lalu berkata, "Aku sudah mengatur semuanya. Mandra, Danu, kalian nggak masalah, kan?" Mendengar Wira beralih pada topik serius, Danu langsung mengangguk dan menyahut, "Tenanglah, Kak Wira, aku nggak keberatan." Mandra juga berujar, "Luka lecet nggak berarti apa-apa untukku. Kak Wira nggak perlu khawatir." Bab 756. Segala sesuatu sudah diatur dengan baik. Keesokan malam, Wira muncul di restoran Sentosa. Selain Wira, ada pula Dewina, Mandra, dan pelayan pribadi Dewina. Orang-orang ini memesan semeja berisi hidangan lezat di restoran Sentosa. "Makan dulu, setelah itu baru bertindak," ujar Wira sambil terkekeh-kekeh. Dia pun mulai makan. Restoran Sentosa ini layak menyandang reputasi sebagai restoran terbaik di kerajaan Agrel. Semua hidangannya benar-benar enak. "Oke," sahut Dewina sambil tersenyum. Dia juga menyantap makanan dengan hati gembira. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu 2 kali dengan pelan. Wira tersenyum, lalu menatap Dewina seraya berkata, "Orangnya sudah datang, sekarang semua tergantung padamu." Dewina segera mengangguk, lalu melangkah keluar. Saat ini, Gilang datang bersama 2 anak buahnya untuk makan. Beberapa hari terakhir, dia selalu datang ke sini. Bukan karena dia sangat menyukai makanan di restoran Sentosa, tetapi karena dia tengah gundah. Ayahnya ingin memberontak, tetapi dia selalu merasa waktunya belum tepat. Kekhawatiran tak kunjung hilang dari dalam hatinya. Sambil menghela napas, Gilang berjalan menuju ruang pribadinya dengan tatapan cemas. Tepat pada saat itu, seorang wanita berjalan ke arahnya. Dia memandangnya sekilas, lalu tertegun. "Nona Dewina," panggil Gilang. Dewina pun mendongak, memperlihatkan binar terkejut di matanya yang kemerahan. "Tuan Gilang, rupanya kamu. Apa kamu datang untuk makan malam?" ujar Dewina, berpura-pura terkejut. Saat itu, Gilang baru menyadari mata Dewina yang sedikit merah, menunjukkan kondisi wanita itu yang tidak baik-baik saja. Kemarin, dia juga menerima laporan rahasia bahwa Dewina terlihat keluar dari penginapan dengan mata merah dan penampilan acak-acakan. Gilang terus mengawasi Wira, jadi dia tentu juga mengawasi situasi di penginapan. Meskipun jarang berkontak dengan Dewina, Gilang masih punya hubungan keluarga dengannya. Jika ditelusuri ke akarnya, mereka sama-sama memiliki darah ningrat. Saat melihat penampilan Dewina sekarang, dia langsung mengernyit dan berkata dengan raut muram, "Kamu dan aku sama-sama keluarga kerajaan. Seharusnya kamu memanggilku Kak Gilang. Ngomong-ngomong, kenapa ekspresimu seperti ini? Apa Wira menyiksamu lagi?" Dewina tertegun sejenak, lalu balik bertanya, "Kak Gilang, gimana kamu bisa tahu?" "Tentu saja aku tahu. Bawahanku melihatmu keluar dari penginapan kemarin dan memberitahuku." Entah apa yang dipikirkan Ibu Suri. Bisa-bisanya dia menyuruhmu menikah dengan Wira, ujar Gilang dengan ekspresi masam.
Apa boleh buat, ini sudah takdirku. Sekarang, Wira adalah orang kepercayaan Ibu Suri, sementara aku nggak punya status di istana, jadi, ujar Dewina dengan nada sendu. Gilang langsung berkata dengan geram, mana boleh seorang bangsawan yang terhormat dihina orang asing dari kerajaan Nuala. Aku akan membantumu melampiaskan amarah. Usai berkata begitu, Gilang langsung melangkah menuju ruang pribadi Wira. Bab 757. Kak Gilang, sudahlah, lupakan saja. Bujuk Dewina buru-buru. Akan tetapi, Gilang sama sekali tidak mendengarkan. Dia langsung menendang pintu ruangan dan berseru marah. Wira, berani sekali kamu. Begitu masuk, Gilang langsung melihat Wira, yang tengah menyantap makanan dengan santai. Alhasil, amarahnya makin menggelegar. Melihat kedatangan Gilang, Wira langsung bertanya. Siapa kamu? Aku Gilang, putra Raja Ararya. Aku kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel. Jawab Gilang sambil mendengus dingin. Mendengar itu, Wira sontak tertawa, lalu berkata. Rupanya kamu kepala eksekutor yang baru dipromosikan itu. Aku beneran nggak mengerti kenapa Ibu Suri masih membiarkanmu memegang posisi ini. Ibu Suri terlalu baik hati. Seharusnya orang-orang dari kediaman Raja Ararya nggak boleh dibiarkan hidup. Ujar Wira tanpa belas kasihan. Ucapan itu membuat Gilang tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia menggebrak meja dan membentak. Apa kamu bilang? Kubunuh kamu. Mata Gilang berapi-api. Tadinya, dia ingin memarahi Wira dan menyuruhnya memperlakukan Dewina dengan lebih baik. Tak disangka, bajingan itu malah berani menghina kediaman Raja Ararya. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Kalian, orang-orang dari kediaman Raja Ararya memang seharusnya mati. Kalian biasanya bersikap angkuh, tapi sekarang Biantara sudah mati. Di usiamu yang begitu muda, kamu nggak punya kualifikasi dan kecakapan yang memadai. Aku khawatir kamu nggak akan bisa mengendalikan pasukan kerajaan Agrel. Bocah, kusarankan kamu untuk menyerahkan kekuasaanmu, balas Wira. Setiap kata yang keluar dari bibir Wira terus membakar amarah Gilang. Bangsat, kamu cari mati, serunya. Gilang tiba-tiba melayangkan serangan dengan geram. Namun, Mandra sontak berdiri dan balas meninju. Saat kedua tinju itu bertabrakan, Gilang segera mundur. Gilang menatap Mandra dengan kaget, lalu berkata, pantas saja kamu sesombong itu, rupanya kamu dilindungi oleh seorang master bela diri. Hei, ini kerajaan Agrel, aku yang bertanggung jawab atas pasukan kerajaan Agrel. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan kekuatanku. Usai berkata demikian, Gilang menyuruh anak buahnya untuk memanggil seseorang. Namun, sesosok bayangan gelap mendadak muncul dari jendela. Orang ini mengenakan pakaian hitam dan memegang pedang. Dia menyerbu masuk dan langsung menerjang ke arah Gilang dengan niat membunuh. Gerakannya yang begitu cepat mengejutkan Gilang. Dia tidak menyangka ada orang yang berani datang untuk membunuhnya. Pada saat kritis, Wira berseru, hajar dia. Begitu kata-kata itu terlontar, Mandra yang masih berada di dekat Gilang segera maju dan menendang. Akan tetapi, sosok berbaju hitam itu sangat cepat dan berhasil menghindari tendangan itu. Mandra kembali bangun, lalu bertarung sengit dengan sosok itu. Namun, sosok berbaju hitam memiliki teknik pedang yang luar biasa, sementara Mandra tidak membawa senjata, jadi dia sedikit kewalahan. Saat menghindar dari serangan lawan, lengan Mandra tiba-tiba tergores dan mengeluarkan darah. Kemudian, sosok berbaju hitam itu berkelebat dan langsung kabur dari jendela. Saat ini, Gilang baru sadar dari lamunannya. Wira buru-buru menghampiri Mandra dan bertanya, Mandra, kamu nggak apa-apa, kan? Mandra menggeleng seraya menyahut, hanya luka lecet, bukan masalah besar. Tapi, teknik pedang orang itu hebat sekali, dia kuat banget. Mendengar ini, Wira langsung melirik Gilang dan mencibir. Katanya, sepertinya orang kediaman Raja Ararya sudah menyinggung banyak orang. Bocah, aku sudah menyelamatkanmu hari ini, gimana kamu mau membalasku? Wajah Gilang teramat masam, tetapi dia harus mengakui bahwa anak buah Wira memang menyelamatkan nyawanya. Dia berujar, terima kasih atas budimu, aku pasti akan membalasnya di masa depan. Mendengar ini, Wira mengibaskan tangannya dan membalas. Nggak perlu membalas budiku, aku hanya menolongmu karena mengingat Ibu Suri yang masih menghargai dan ingin merekrut orang-orang kediaman Raja Ararya. Kemudian, Wira bangkit dan menggamit tangan Dewina seraya berkata, acara makan malam ini sudah rusak, ayo kita pulang saja. Saat ini, Gilang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wira, biarpun kamu menyelamatkanku, aku tetap harus memperingatkanmu. Dewina ini kerabatku, sebaiknya kamu memperlakukannya dengan baik. Kalau enggak, aku enggak akan mengampunimu. Kenapa orang-orang dari kediaman Raja Ararya begitu suka mencampuri urusan orang lain sih? Ujar Wira sambil tertawa. Bab 758. Wira melirik Gilang. Nyawa orang ini baru saja terancam, tetapi dia masih sempat-sempatnya memperingatkannya. Namun, Wira memang sengaja bersikap seperti ini. Jika tidak, rencananya tidak akan berhasil. Mandra terluka saat Wira juga ada di sana, ini adalah bukti terbaik. Tidak peduli seberapa pintar Raja Ararya, dia tidak akan pernah bisa menebak strateginya. Gilang, aku akan mengingat pesanmu. Tenanglah, aku akan memperlakukannya dengan baik, ujar Wira.
Kemudian, Wira langsung pergi bersama orang-orangnya. Gilang menarik napas dalam-dalam. Saat melihat kaca jendela yang pecah, dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. "Tuan, siapa orang yang berencana membunuhmu malam-malam begini?" Salah satu pengawal Gilang bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mendengar ini, Gilang sontak mendengus, lalu berkata dengan raut dingin. "Siapa lagi? Selain dia, aku nggak kepikiran orang lainnya." Gilang kembali ke kediaman Raja Ararya dengan marah, lalu menceritakan segala yang terjadi kepada ayahnya. Raja Ararya terkejut mendengarnya. "Apa katamu? Kamu bertemu pendekar pedang yang mencoba membunuhmu saat kamu kebetulan bersama Wira?" Tanya Raja Ararya dengan syok. "Iya, aku berjumpa dengan Dewina dan Wira di restoran Sentosa hari ini. Dewina sepertinya disiksa Wira, lalu aku pergi marah-marah pada Wira. Tak tahunya, seorang pembunuh tiba-tiba menyerbu masuk. Orang itu kuat sekali. Untungnya, pengawal Wira sangat cakap dan menyelamatkanku, tapi dia juga terluka," jawab Gilang, memperjelas duduk perkaranya. Raja Ararya menyipitkan matanya dan berujar. "Wira menyelamatkanmu. Logikanya, dia nggak seharusnya menyelamatkanmu. Kalau kamu mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi kediaman kita. Dia orangnya Ibu Suri, kenapa dia malah menyelamatkanmu?" Saat ayahnya keheranan, Gilang kembali melanjutkan dengan nada bingung. "Wira bilang, dia nggak ingin menyelamatkanku, tapi dia berkata kalau Ibu Suri masih ingin merekrut orang-orang kediaman Raja Ararya. Wira bahkan bilang kalau dia jadi penguasa, dia nggak mungkin membiarkan kediaman Raja Ararya bertahan." Raja Ararya kembali memicingkan matanya dan berujar. "Ibu Suri masih ingin merekrutku. Selama ini, kebebasannya dibatasi karena campur tanganku. Apa benar dia bisa mengesampingkan dendamnya dan merekrutku?" "Ayah, jangan pikirkan masalah Ibu Suri dulu. Apa ayah tahu siapa yang berniat membunuhku?" tanya Gilang. Raja Ararya memikirkannya sejenak, lalu berkata, "Kemungkinan itu pengikut Ibu Suri atau pengikut Raja Byakta. Pengikut Raja Kresna bukan master pedang. Pengikut di istana Ibu Suri belum pernah beraksi, jadi aku nggak tahu senjata apa yang dia gunakan. Gideon yang mengikuti Raja Byakta adalah master pedang. Dilihat dari situasinya sekarang, kemungkinan besar pelakunya itu dia." Mendengar itu, Gilang pun bertanya, "Kenapa Raja Byakta ingin membunuhku? Apa manfaatnya dia membunuhku?" Gilang tidak terlalu mengerti, tetapi Raja Ararya justru tertawa. "Kalau semua berjalan sesuai rencana Raja Byakta, hanya ada dua tujuan dia ingin membunuhmu. Pertama, dia ingin memfitnah Ibu Suri sehingga kita dan Ibu Suri makin bermusuhan," jawab Raja Ararya. Bab 759. Usai Raja Ararya berkata demikian, Gilang tak kuasa bertanya. "Ayah, tapi kita sudah berkomitmen untuk berseberangan dengan Ibu Suri, jadi kenapa dia masih melakukan ini?" Raja Ararya melanjutkan, "Berseberangan dan memiliki dendam itu sedikit berbeda. Mungkin saat berseberangan sebelumnya, kita masih menyisakan ruang untuk berkompromi. Tapi sekarang, setelah ada dendam pembunuhan, itu menandakan bahwa perdamaian nggak akan pernah terjadi lagi. Kediaman Raja Ararya pasti akan murka. Tapi, dia melakukan semua ini juga demi alasan kedua, yaitu setelah kamu mati, kediaman Raja Ararya nggak akan memiliki keturunan lagi. Dalam keluarga kerajaan, keturunan adalah yang paling penting. Begitu kamu mati, garis keturunanku akan terputus. Kalaupun kita menang, itu nggak berarti apa-apa," jelas Raja Ararya. "Semua orang di kerajaan Agrel juga menyaksikan. Aku akan makin tua dan nggak ada yang menggantikanku. Sementara itu, Raja Byakta memiliki banyak keturunan. Masa depan kerajaan pasti berada di tangannya. Orang-orang berbakat juga akan berpihak padanya. Nggak ada orang yang akan membantu keluarga kerajaan yang sudah runtuh. Apa kamu mengerti?" tanya Raja Ararya. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Gilang pun mengangguk berulang kali. Perkataan ayahnya memang benar. Jika dia mati, Raja Ararya benar-benar tidak akan memiliki pengganti yang bisa diandalkan. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Raja Byakta benar-benar telah merencanakannya dengan baik. Saat ini, Gilang tak kuasa bertanya. "Ayah, bagaimana kalau dalangnya adalah Ibu Suri?" Raja Ararya pun menjawab, "Kalau Ibu Suri, itu jelas nggak mungkin. Kalau ingin membunuhmu, dia akan melakukannya secara langsung. Untuk apa dia membiarkan Wira menyelamatkanmu? Apalagi, hari ini kamu pergi ke restoran Sentosa hanya untuk makan. Sementara itu, memang sudah ada masalah antara Wira dan Dewina. Bukannya hari itu Dewina keluar dari penginapan dengan pakaian acak-acakan?" tanya Raja Ararya. Kemudian, Raja Ararya kembali menjelaskan. "Jadi, menurutku kemungkinan bahwa Ibu Suri adalah dalangnya sangat kecil. Kalaupun benar-benar ingin membunuh kita secara diam-diam, dia pasti sudah melakukannya. Itu menandakan bahwa Ibu Suri sebenarnya nggak ingin membunuh kita. Kalau ingin melakukannya, dia nggak akan memberikan kita kekuasaan." Raja Ararya melanjutkan, "Bagaimanapun, setelah kakakku dijemput ajal, dia meninggalkan wilayah kekuasaan kepada masing-masing dari kami. Setelah itu, kami pun memerintah di wilayah sendiri dan nggak tinggal di istana. Tapi, Ibu Suri yang membiarkan kami menetap dan memberikan tanggung jawab yang besar." Raja Ararya merenungkan masa lalu dan tiba-tiba menjadi emosional. Dia tidak pernah melupakan peristiwa ini.
Ayah, maksudmu, Ibu Suri, benar-benar ingin mendekati kita? Tanya Gilang seraya menghela napas dalam-dalam. Sorot matanya memancarkan keterkejutan. Tentu saja, kediaman Raja Ararya adalah salah satu garis keturunan terkuat di antara keempat keluarga kerajaan. Meskipun saat ini kerajaan Agrel bukan lagi sepenuhnya milik kediaman Raja Ararya, kita tetap menjadi pemimpin di antara keempat raja. Kekuatan kita tetap sangat kokoh, jadi dia pasti tertarik. Jawab Raja Ararya perlahan. Mendengar penjelasan ayahnya, Gilang berbicara dengan ekspresi yang suram. Ayah, jadi bagaimana kita harus menangani masalah ini? Raja Byakta ingin membunuhku, ini. Raja Ararya juga menunjukkan ekspresi yang suram, bahkan lebih buruk. Dia pun menjawab. Masalah ini, tentu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kini, ekspresinya benar-benar muram dan amarahnya membeludak dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Raja Byakta mencoba membunuh anaknya? Akan tetapi, lantaran sudah seperti ini, Raja Ararya pun merenungkan apakah dia perlu membatalkan rencananya. Saat Raja Ararya sedang ragu-ragu, Wira dan Biantara tengah duduk berhadapan satu sama lain. Biantara menatap Wira, lalu langsung berkata, semuanya sudah siap, sekarang sudah waktunya bagimu untuk tampil. Kamu sudah tahu apa yang harus dikatakan, kan? Sementara itu, Wira yang mendengar pertanyaannya sontak tersenyum. Saat ini, Biantara melanjutkan. Kamu hanya perlu mencoba membujuknya untuk mendukung Ibu Suri. Rencana untuk membunuh anaknya memang nggak berhasil, tapi bagaimana mungkin dia nggak membalas dendam ini? Bab 760. Wira tersenyum sambil menggelengkan kepala. Melihat reaksi seperti ini, Biantara tertegun sejenak dan tampak bingung. Itu sebabnya, dia bertanya. Kenapa? Apa perkataanku salah? Wira mengangguk sembari menjawab, benar, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Biantara pun makin kebingungan. Dia segera bertanya. Apa maksudnya? Wira menjelaskan. Sangat sederhana. Kalau aku mencoba membujuknya untuk mendukung Ibu Suri, dia pasti akan merasa kesal. Bagaimanapun, dia adalah Raja Ararya. Dia adalah orang yang sangat angkuh sehingga nggak akan mudah diajak berkompromi. Pada saat ini, Biantara tak kuasa bertanya. Jadi, apa yang akan kamu katakan? Jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Usai mengatakan itu, Wira pun menguap dan melihat jam sekilas. Ini sudah waktunya dia pergi. Dengan diantar di belakang, Wira pun menaiki kuda dan langsung menuju kediaman Raja Ararya. Setelah melakukan begitu banyak persiapan, kini sudah waktunya untuk membahas segalanya dengan Raja Ararya. Sementara itu, Raja Ararya dan Gilang masih berada di dalam ruangan. Mereka sedang merenungkan cara untuk mengatasi situasi ini. Namun, tiba-tiba ada pelayan yang datang dan melaporkan. Tuan, duta dari kerajaan Nuala, Wira, ingin bertemu dengan Anda. Kata-kata ini membuat Raja Ararya dan Gilang terkejut. Sepertinya, dia datang untuk memberi ceramah, ucap Raja Ararya yang memicingkan matanya. Kemudian, dia lagi-lagi berkata, biarkan dia masuk dan siapkan teh. Usai menerima perintah dari Raja Ararya, pelayan itu segera pergi. Pada saat ini, Gilang berkata, Ayah, kita. Raja Ararya melambaikan tangan sembari menyela. Setelah bertemu dengannya, kita baru lihat situasinya saja. Usai mengatakan itu, mereka pun menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, Wira tampak masuk ke dalam ruangan. Hormat kepada Raja Ararya dan Tuan Muda Gilang, ucap Wira sambil sedikit membungkuk. Kemudian, dia tersenyum kepada keduanya. Raja Ararya melirik Wira sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh. Wira, ternyata kamu memang seperti yang dirumorkan. Setelah kamu datang ke ibu kota, ada begitu banyak hal yang terjadi dan semuanya berkaitan denganmu. Aku baru memahami alasan Ibu Suri yang mendatangkan kamu secara paksa. Raja Ararya tampak menyipitkan matanya dengan menunjukkan ekspresi yang datar sekarang. Saat mendengar hal ini, Wira berkata sambil tersenyum. Raja Ararya, kamu terlalu memujiku. Aku selalu menjaga sikap dan gak pernah melakukan hal buruk. Jadi, jangan salah paham tentangku. Raja Ararya sontak mendengus dingin ketika mendengarnya. Setelah itu, dia pun bertanya. Katakanlah, ada apa kamu datang hari ini? Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Wira, bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Jadi, dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya demikian. Sebenarnya, aku datang untuk meminta imbalan, jawab Wira sambil tersenyum santai. Raja Ararya tertegun sejenak, lalu tak kuasa bertanya. Imbalan apa? Loh, apakah Tuan Muda nggak memberitahumu? Di restoran Sentosa hari ini, pengawalku sudah menyelamatkan nyawa Tuan Muda Gilang. Jelas Wira. Saat mendengar perkataan ini, Raja Ararya pun tersenyum. Oh, ternyata demi masalah ini. Katakanlah, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan? Tanya Raja Ararya dengan nada santai. Namun, sebenarnya sudah memiliki firasat tentang apa yang diinginkan oleh Wira. Awalnya, aku ingin meminta Raja Ararya mendukung Ibu Suri sebagai imbalannya, tapi kamu seharusnya nggak bersedia, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Mendengar hal ini, Raja Ararya pun berkata sambil tersenyum. Kediaman Raja Ararya selalu berada di bawah naungan pemerintah pusat, jadi tentu saja aku berada di bawah komando Ibu Suri.
Kenapa? Apakah Tuan Wira buta dan menganggapku sebagai orang kerajaan Nuala? Raja Araria tampak menatap Wira dengan ekspresi sedikit meledek. Bab 761. Wira tidak terlalu peduli. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh sembari merespons, baguslah kalau begitu. Karena Raja Araria setia pada istana, Ibu Suri bisa merasa tenang. Kalau begitu, aku nggak akan meminta imbalan apapun, cukup dengan 100 miliar gabak saja. Setelah Wira mengucapkan itu, Raja Araria tampak tak acuh. Uang sejumlah 100 miliar gabak bukanlah jumlah besar bagi kediaman Raja Araria. Tentu nggak masalah. Tuan Wira sudah menyelamatkan nyawa anakku. Uang sesedikit itu nggak ada apa-apanya, jawab Raja Araria sambil tersenyum santai. Setelah mendengar ini, Wira pun berkata sambil tersenyum, sepertinya Raja Araria sangat kaya. Kalau begitu, mari kita membahas urusan penting sekarang. Usai mendengarkan perkataan Wira, Raja Araria mengamatinya seraya tersenyum acuh tak acuh. Setelah sekian lama, dia pun berkata, baiklah, jadi ada apa Tuan Wira datang kemari hari ini? Wira yang mendengar pertanyaan itu segera menjawab dengan santai, tentu saja tentang upaya pembunuhan. Ibu Suri sudah mengetahui hal ini dan mengutusku untuk menghiburmu. Sebenarnya, nggak masalah juga kalau aku nggak datang. Wira menimpali, pada akhirnya, Ibu Suri adalah target utamamu dan tujuanmu yang sebenarnya adalah menguasai kerajaan Agrel. Tapi, karena Ibu Suri sudah mengutusku, aku nggak punya pilihan selain datang kemari. Setelah mendengar perkataan Wira, Raja Araria pun memicingkan mata sembari berkata, oh, ya. Kalau begitu, tolong sampaikan terima kasihku kepada Ibu Suri. Raja Araria tidak banyak berbicara. Dia memahami prinsip bahwa bicara terlalu banyak bisa berakibat buruk. Selain itu, dia juga belum mengetahui maksud kedatangan Wira. Raja Araria, tolong dengarkan aku dulu, Ibu Suri memang memiliki niat seperti itu, tapi aku memahamimu. Dendam kecil seperti ini bukan apa-apa. Kamu dan Raja Byakta tetap akan menjadi saudara yang akrab, kan? Ucapan Wira ini sebenarnya mengandung sindiran. Raja Byakta bahkan sudah ingin membunuh putranya. Jika Raja Araria masih menganggapnya sebagai saudara, itu baru memalukan dan dia benar-benar akan kehilangan harga diri. Sebenarnya, Wira mengucapkan kata-kata ini untuk memprovokasi Raja Araria. Wira, ini bisa jadi adalah tindakan Ibu Suri. Kamu jangan mencoba mengadu domba kami, ucap Raja Araria lagi sembari memicingkan mata. Wira pun melirik ke arah pria tua licik ini. Raja Araria benar-benar cerdas. Wira sudah berbicara begitu banyak, tetapi dia tetap tenang. Jelas, dia sedang mencari tahu niat Wira yang sebenarnya. Wira hanya berkata, Raja Araria, terserah apa yang mau kamu katakan. Tapi, aku datang kemari bukan untuk membujukmu agar tunduk kepada Ibu Suri. Perkataanku barusan juga hanya candaan. Sebenarnya, aku sangat berharap terjadi kekacauan di dalam kerajaan Agrel. Dengan begitu, sebagai seorang duta, aku bisa dianggap meraih prestasi besar, kan? Setelah Wira mengucapkan kata-kata ini, Raja Araria tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Wira, apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Apa kamu nggak takut dibunuh olehku? Wira yang mendengar perkataannya segera menggeleng, lalu berkata sambil tersenyum dingin, Raja Araria, aku hanya bicara apa adanya. Menurutmu, siapa yang akan mendapat manfaat terbesar kalau terjadi kekacauan di kerajaan Agrel? Bahkan anak kecil pun tahu jawabannya, kan? Perkataan ini membuat ekspresi Raja Araria tampak suram. Raja Araria, karena kita sudah membahas sampai pada titik ini, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kalaupun kalian benar-benar menguasai kerajaan Agrel, apakah kamu sungguh bisa menjadi penguasa sejati? Kita nggak usah membahas soal yang lain. Di antara keempat raja, Raja Byakta adalah penghalang terbesar bagimu. Jelas Wira. Setelah itu, Wira menimpali, hari ini, dia mencoba untuk membunuh anakmu. Apa kamu masih nggak mengerti? Apabila garis keturunan Raja Byakta terputus, kalaupun kamu memperoleh kendali atas kerajaan Agrel, apa gunanya? Kamu nggak akan memiliki dukungan publik. Terlebih, dari situasi saat ini, orang yang paling mungkin untuk merebut tahta bukanlah dirimu, melainkan Raja Byakta. Kata-kata ini membuat ekspresi Raja Araria menjadi makin suram. Perkataan Wira benar, dia memang tergesa-gesa seperti ini karena merasa tidak bisa menunggu lagi. Kekuatannya sudah tidak sebanding dengan sebelumnya, bahkan kian melemah. Raja Araria hanya memiliki hak untuk membahas tentang pembagian wilayah dengan Raja Byakta pada saat ini. Apabila menunggu lebih lama, dia mungkin tak akan memiliki kemampuan itu lagi. Bab 762. Raja Araria memahami situasinya dengan baik, jadi dia tidak membalas perkataan Wira. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya dengan santai, karena Tuan Wira mengatakannya dengan begitu jelas, bagaimana kalau kamu memberiku petunjuk? Aku cukup penasaran. Saat mengatakan hal itu, Raja Araria tampak tersenyum. Wira memandang pria tua ini dengan heran, dia memang adalah orang yang licik. Dia lagi-lagi menempatkan Wira dalam keadaan sulit. Akan tetapi, Wira tidak peduli.
Pada titik ini, memang ada beberapa hal yang harus diucapkan. Raja Ararya, petunjuk dariku sama sekali nggak penting. Semuanya tergantung pada pilihanmu, ucap Wira. Raja Ararya pun terdiam sejenak, lalu dia bertanya sambil tersenyum, pilihan apa yang kamu maksud? Raja Ararya, aku sudah berbicara dengan tulus dan terbuka kepadamu, tapi kamu malah mengucapkan hal-hal yang ambigu. Apakah ini memang sikap raja di kerajaan Agrel? Apakah ini sikap seorang raja yang berkuasa di kerajaan Agrel? Tanya Wira. Wira mendengus dingin dan tak kuasa mengolok-oloknya, kamu begitu bertele-tele. Aku yang hanya seorang duta bahkan jauh lebih baik darimu. Setidaknya, aku berkata dengan lugas. Gilang, apakah ayahmu selalu seperti ini? Aku mungkin gak seharusnya datang hari ini. Ini adalah sindiran yang sangat tajam. Wira hanya ingin membuat Raja Ararya tahu bahwa orang licik sepertinya jangan harap bisa bermain trik di hadapannya. Itu benar-benar lelucon. Ayah, Gilang juga merasa lumayan malu. Bagaimanapun, mereka adalah anggota kediaman Raja Ararya. Bertele-tele seperti ini memang kurang pantas. Wira, aku sudah tahu bahwa perkataanmu tajam. Karena bisa hidup sampai sekarang, aku tentu nggak begitu peduli dengan harga diri. Aku masih penasaran, pilihan apa yang kamu maksud? Tanya Raja Ararya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Wira. Perlu diakui bahwa pria tua ini benar-benar berpengalaman dalam dunia politik. Bukan hal yang mudah untuk memengaruhinya. Namun, Wira malah tersenyum. Memangnya kenapa jika Raja Ararya sulit untuk dipengaruhi? Kalaupun dia sangat keras kepala, Wira tetap akan meyakinkannya. Karena kamu nggak ingin mengatakannya, aku akan melakukannya, tapi kamu nggak boleh marah dengan seberapa banyak yang kukatakan, ucap Wira seraya menangkupkan tangan dan tersenyum. Sementara itu, Raja Ararya melambaikan tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, nggak apa-apa, aku bisa menerima kritik. Silakan katakan saja. Sembari duduk dengan tenang, Wira menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Usai menyeruputnya, dia melanjutkan, pilihan pertama sangat sederhana, yaitu lanjut berseberangan dengan Ibu Suri dan menjatuhkannya. Kamu nggak perlu menyangkal, anak kecil pun tahu niatmu yang sebenarnya. Kalau terus mengucapkan kata-kata itu, kamu akan terkesan kurang gentleman. Tapi, menurutku pilihan ini sangat bodoh. Saat mengendalikan tahta dan bisa bertindak semena-mena saja, kamu nggak bisa menjatuhkan Ibu Suri. Sekarang, kamu bahkan nggak memiliki hak tersebut. Kalau kamu benar-benar melanjutkan pilihan ini, itu sama saja dengan membunuh diri. Ucap Wira dengan nada tajam. Dia tidak bersikap sungkan sama sekali. Wira kembali menimpali, Raja Ararya, aku nggak bermaksud untuk berbicara kasar. Kamu seharusnya tahu karakter dari Raja Byakta. Dia adalah orang yang sangat pintar dan kaya raya. Saat ini, apa kamu benar-benar yakin bahwa kamu bisa mengendalikan tahta? Selain itu, tak peduli apakah kamu bisa mengalahkannya atau enggak, kalaupun kalian bekerja sama dan membagi kerajaan Agrel, berdasarkan kekuatanmu sekarang, apa kamu berhak untuk membagi kerajaan Agrel dengannya? Tanya Wira. Dia bahkan ingin membunuh Gilang sekarang. Itu artinya, dia sama sekali nggak menganggapmu. Begitu Ibu Suri runtuh, kamu pasti akan bernasib sama dengannya. Tegas Wira. Setelah itu, Wira mengingatkan, kalau kamu ingin meneruskan pilihan bodoh ini, aku nggak akan menghentikanmu. Tapi, aku bisa memberitahumu bahwa Ibu Suri jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Kalaupun bekerja sama, kalian belum tentu bisa menandinginya. Hingga saat itu, bukan hanya nyawamu yang akan terancam, kediaman Raja Ararya juga akan hancur dalam sekejap. Nantinya, kamu nggak akan punya kesempatan untuk menyesal. Jelas Wira dengan tenang. Namun, Raja Ararya yang mendengar penjelasannya menunjukkan ekspresi yang suram. Gilang juga berekspresi yang sama dengan ayahnya. Bab 763. Huff. Wira, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Ibu Suri cukup hebat? Tanya Raja Ararya sembari mendengus dingin. Kenapa? Aku nggak takut untuk memberitahumu bahwa Raja Kresna dan Raja Tanui adalah bawahan Ibu Suri. Jelas Wira. Satu kalimatnya ini sontak membuat ekspresi Raja Ararya berubah secara drastis. Apa? Bagaimana mungkin? Seru Raja Ararya yang sama sekali tidak percaya. Ini benar-benar mustahil. Raja Ararya tak kuasa bertanya, Raja Tanui membencimu karena kamu sudah membunuh ayahnya, sedangkan Raja Kresna bahkan nggak ingin menikahkan putrinya denganmu. Ibu Suri bertindak semena-mena. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan dukungan dari mereka? Namun, Wira hanya berkata sambil tersenyum, kamu nggak percaya, kan? Oke, kalau kamu nggak percaya, itu urusanmu. Sekarang, aku akan menjelaskan pilihan kedua. Begitu Raja Ararya mendengar ini, dia langsung memicingkan mata dan bertanya, apa pilihan kedua? Wira menjawab secara terus terang, berpura-pura bekerja sama, tapi sebenarnya kamu ingin menaklukkan Raja Byakta. Aku dan Ibu Suri sama-sama mengetahui rencana kalian. Kalian semua ingin membagi kerajaan Agrel, kan? Diandra tetap akan menjaga perbatasan,
Raja Kresna nggak ikut dalam operasi ini, sementara kamu dan Raja Byakta berencana untuk membagi kerajaan Agrel. Apa kamu kira, aku nggak tahu tentang rencana ini? Tanya Wira. Raja Ararya tertegun sejenak. Rencananya memang seperti itu, tetapi bisa-bisanya Wira mengetahuinya. Mungkinkah Raja Tanui dan Raja Kresna benar-benar adalah bawahan dari Senia? Wira melanjutkan, setelah menyingkirkan Raja Byakta dan menyerahkan kekuasaan, kamu masih adalah Raja Ararya. Kediaman Raja Ararya tetap menjadi keluarga kerajaan. Kamu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan seumur hidupmu. Setidaknya, setelah semuanya berakhir, Ibu Suri nggak akan membunuhmu. Kamu jauh lebih paham tentang orang seperti apakah Ibu Suri daripada aku. Kalau dia ingin membunuhmu, mungkin kamu nggak akan mencapai hari ini. Raja Ararya, pertimbangkanlah dengan cermat. Apa kamu ingin mengambil risiko yang nggak bisa diukur keberhasilannya, bahkan mungkin menghadapi rencana jahat dari Raja Byakta, serta konflik bersenjata di masa depan? Tanya Wira. Pilihan lainnya adalah kalau kamu bergabung dengan Ibu Suri untuk menghadapi Raja Byakta, setelah nantinya berhasil, kamu tetap akan menjadi Raja Ararya dengan segala kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Di antara dua pilihan ini, pilihlah sendiri. Setelah mengucapkan ini, Wira tidak lagi berbicara. Wira tahu bahwa Raja Ararya bukanlah orang bodoh. Dia pasti akan memilih dengan benar. Orang yang bijak tahu harus memilih apa. Raja Ararya tampak merenung dan menelan air liurnya. Sejujurnya, dia benar-benar panik sekarang. Raja Ararya pun berkata, ini adalah pertama kalinya dia merasa gugup setelah berbicara dengan Wira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Senia ternyata begitu hebat. Raja Ararya, aku akan mengatakan satu hal lagi. Ini adalah pilihan terakhir dalam hidupmu. Kalau memilih dengan bijak, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Kalau salah memilih, kamu akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Usai mengatakan ini, Wira lagi-lagi menyeruput teh. Dia tahu bahwa Raja Ararya pasti akan memilih Senia. Tidak memerlukan alasan lain, hanya demi kediaman Raja Ararya saja. Di masa lalu, dia tidak memilih karena dia mempercayai Raja Byakta. Namun, kini dengan percobaan pembunuhan dari Raja Byakta pada Gilang, kepercayaan di antara mereka sudah retak. Apa yang harus dilakukan Wira adalah memperparah retakan ini. Meskipun metodenya lebih lugas, itu adalah cara yang paling efektif. Bab 764. Raja Ararya tampak berpikir untuk waktu yang lama, lalu dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wira hanya tersenyum. Setelah mengetahui bahwa Raja Ararya sudah membuat pilihan, dia langsung berdiri. Kalau kamu sudah memutuskan, mari kita pergi ke istana bersama-sama. Ibu Suri akan menjagamu. Kalau kamu nggak memilih Ibu Suri, aku mohon Raja Ararya jangan membunuhku. Bagaimanapun, aku sudah menyelamatkan nyawa putramu. Anggap saja aku meminta imbalan berupa pengampunan nyawa. Seharusnya kamu mengizinkan, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Kemudian, Raja Ararya pun menarik dalam-dalam dan berkata sambil mengangguk, aku akan pergi bersamamu ke istana. Setelah mendengar kata-kata itu, Wira sontak tersenyum. Sementara itu, Senia telah menyiapkan teh dan menunggu di dalam istana. Di depannya, ada Raja Kresna dan Diandra. Keduanya juga sedang menunggu. Pada saat ini, Diandra bertanya dengan khawatir, Yang Mulia, apakah Wira akan berhasil? Aku percaya dengan Wira, jawab Senia sambil tersenyum. Dia memang sangat percaya pada Wira. Raja Kresna juga mengangguk. Setelah melakukan begitu banyak hal, dia yakin bahwa Raja Ararya pasti akan terjebak. Tepat pada saat ini, ada pelayan yang melapor, Yang Mulia, Wira dan Raja Ararya telah memasuki istana. Setelah mendengar kabar tersebut, ketiga orang itu sontak tersenyum. Tidak lama kemudian, Wira memasuki ruang kerja Senia, diikuti oleh Raja Ararya dan Gilang. Setelah memasuki ruangan, Raja Ararya sangat terkejut ketika melihat Raja Tanui dan Raja Kresna. Dia pun berkata, kalian berdua, ternyata memang. Dia benar-benar terkejut ketika melihat ini. Keduanya tidak berkata apa-apa, sementara itu Senia malah memandang Raja Ararya dan berkata, Raja Ararya, bagaimanapun kamu adalah adik iparku karena mendiang Kaisar adalah kakak pertamamu. Selama bertahun-tahun, aku selalu mempertimbangkan hubungan ini sehingga nggak melakukan apapun terhadapmu. Tapi, tindakan kalian benar-benar membuatku sangat sedih. Kata-kata wanita itu sontak membuat Raja Ararya ketakutan hingga berlutut di lantai, lalu dia berkata, Yang Mulia, hamba sangat bersalah. Senia berkata sambil tersenyum, tapi semua ini sudah berlalu. Aku sangat senang kamu memilih untuk berpihak padaku sekarang. Mendiang Kaisar pasti akan senang melihatnya. Perkataan ini benar-benar menaklukkan Raja Ararya. Rasa penyesalan pun muncul dalam hatinya. Kemudian, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Dengan adanya tekanan dari ketiga raja ini, sehebat apapun Raja Byakta, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Wira tidak lanjut mendengarkan lagi. Sebab, pada titik ini, dia sama sekali tidak perlu ikut campur. Senia pasti tahu apa yang harus dilakukan.
Semuanya sudah beres. Beberapa hari lagi, aku sudah bisa kembali, ucap Wira. Dia sangat merindukan kerajaan Nuala, terutama dengan kedua wanitanya. Dengan persatuan ketiga raja, Raja Byakta tak akan berdaya. Dia mungkin mengira bahwa ketiga raja itu tidak akan berani menantangnya. Akan tetapi, hari pengkhianatannya justru menjadi hari kematiannya. Raja Byakta langsung dieksekusi. Kediaman Raja Byakta juga dihukum bersama. Sejak saat itu, tidak ada lagi Raja Byakta di kerajaan Agrel. Dengan segala sesuatu yang telah terjadi, kerajaan Agrel telah mencapai puncak kemakmurannya. Di dalam rumah, Gilang berkata dengan gembira, Ibu Suri sangat senang. Besok, istana akan mengadakan pesta besar, pastikan kamu hadir. Kini, bocah tersebut malah sering datang ke tempat tinggal Wira. Berdasarkan perkataan ayahnya, Wira bukanlah orang biasa. Apabila sering berinteraksi dengannya dan belajar tentang banyak hal, Gilang pasti mampu berpijak pada kakinya sendiri. Itu sebabnya, bocah ini menjadi sering mengunjunginya. Wira hanya menjawab sambil tersenyum, baiklah, tenang saja. Setelah pesta besok, semua urusan mungkin juga telah berakhir. Bab 765. Dewina datang berkunjung pada tengah malam. Saat ini, matanya tidak bersinar ceria seperti biasanya. Sebaliknya, sorot matanya memancarkan kerinduan dan kengganan. Sekarang, semuanya sudah berakhir, kamu mau kembali ke kerajaan Nuala, ya? Tanya Dewina sambil memandang Wira. Hatinya terasa sedikit tidak rela. Ya, tentu saja aku ingin kembali, jawab Wira sambil tersenyum. Dewina kian sedih mendengarnya. Dia bertanya lagi, apa kita masih bisa bertemu? Setelah bergaul dengan Wira selama beberapa waktu ini, Dewina akhirnya benar-benar tertarik pada pria itu. Para wanita selalu menyukai tipe pria yang cerdas dan bisa tetap tenang di saat krisis. Wira tahu apa yang dirasakan Dewina padanya, tetapi dia masih khawatir. Waktu itu, dia sudah berjanji menikahi Dian tanpa seizin Wulan. Kali ini, dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Namun, Wira harus mengakui bahwa Dewina benar-benar menyentuh hatinya. Dia sudah banyak membantunya. Apapun bantuan yang diminta Wira, wanita itu selalu menyanggupinya. Biasanya, Dewina selalu terlihat cerita. Tak disangka, hari ini dia akan terlihat begitu sendu. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, kita akan bertemu lagi. Dewina mengumpulkan keberaniannya, lalu tiba-tiba bertanya, boleh nggak aku ikut denganmu? Dia tahu Wira sudah menikah dan sangat menyayangi istrinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wira sadar, setelah berbagai hal yang terjadi, reputasi Dewina terkait erat dengannya. Jika dia pergi, wanita itu mungkin akan menjadi bahan gunjingan orang lain selama sisa hidupnya. Jelas-jelas Dewina mengetahui hal ini, tetapi dia tetap tidak mengeluh. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk seraya berkata, oke, kalau kamu mau, ikutlah denganku. Mendengar ini, Dewina sontak menghambur ke pelukan Wira dengan gembira. Kamu nggak menganggap aku wanita murahan, kan? Tanya Dewina dengan cemas. Nggak akan, aku tahu orang seperti apa dirimu, balas Wira sambil tersenyum. Wira tidak sedang berbohong, melainkan jujur dari lubuk hatinya. Dewina memperlakukannya dengan begitu baik. Jika membuatnya kecewa, hati Wira tidak akan pernah tenang. Tanpa Dewina, semua rencana Wira tidak akan berjalan semulus itu. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang yang ingin membunuhnya. Meskipun dia bekerja sama dengan Ibu Suri, jika segalanya tidak berjalan lancar, dia tidak mungkin menyelesaikan masalah secepat itu. Dia juga tidak bisa segera kembali ke kerajaan Nuala. Dewina benar-benar banyak membantunya. Makasih, tapi apa istrimu bakal keberatan dengan kehadiranku? Tanya Dewina lagi dengan cemas. Gak akan, justru karena istriku sangat penurut, aku jadi ragu. Kamu seharusnya bisa mengerti, jawab Wira. Dewina mengangguk dan berkata, orang lain pasti senang memiliki istri seperti itu, tapi kamu sangat mencintai istrimu sehingga khawatir akan melukai hatinya. Aku mengerti dan, aku sangat tersentuh. Kata-kata Dewina membuat Wira tertegun. Tersentuh? Tanya Wira. Tentu saja, ini menunjukkan kalau kamu adalah orang yang layak dipercaya. Siapa yang gak tersentuh dengan suami seperti itu? Ujar Dewina sambil tersenyum. Wira menggelengkan kepalanya sambil terkekeh-kekeh. Nilai-nilai di dunia ini membuat Wira merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, prinsip monogami sudah mengakar di dirinya. Namun, dia yakin dirinya tidak akan berubah. Sebab, dia memaknai cinta sesuai prinsip pemikiran dunia lain, berbeda dengan kebanyakan orang-orang dari dunia ini.